Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya dianggap kecil juga kecil, tapi dianggap besar juga besar. Dan ini penting karena menyangkut pemilihan umum 2024, menyangkut masa depan bangsa Indonesia. Nah, yang hendak kita bahas kali ini adalah aksesibilitas disabilitas dalam pemilu 2024. Kenapa ini saya katakan kecil dibandingkan jumlah DPT yang sebanyak 200 juta sekian yang sudah ditetapkan oleh KPU? Penyandang disabilitas terdapat 1,1 juta orang. Nah, contoh kasus di Kota Malang yang jumlah DPT-nya ada 653.000, itu terdapat 3.616 disabilitas yang terdiri dari beragam disabilitas. Ada disabilitas netra, disabilitas rungu, intelektual, dan mental. Nah, contoh disabilitas netra itu ada sekitar 281 penyandang disabilitas netra di Kota Malang. Nah, bagaimana kemudian secara teknis mereka menyalurkan suaranya? Seperti yang kita ketahui pada pemilu 2024 nanti, masing-masing individu atau masing-masing pemegang hak suara itu menerima 5 surat suara. Yang pertama adalah surat suara pilihan Pilpres, yang kedua adalah surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang ketiga adalah surat suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat tingkat RI atau tingkat pusat, yang keempat adalah surat suara Dewan Perwakilan Rakyat tingkat provinsi, dan terakhir yang kelima adalah surat suara Dewan Perwakilan Rakyat tingkat kota atau kabupaten. Kalau Pilpres mungkin pilihannya hanya ada 3 seperti yang kita ketahui, nomor 1, 2, 3. Tapi kemudian kalau DPD di masing-masing daerah itu jumlahnya bisa 20 bahkan 30. Apalagi kemudian di DPR RI, contoh Dapil Malang Raya yang terdiri dari Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, itu satu dapil terdiri 131 nama. Bayangkan bagaimana saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra ini memilih di 131 nama itu untuk memilih. Ini yang kemudian butuh solusi secara teknis, sehingga pemilu atau demokrasi yang inklusi, yang sempurna, itu bukan hanya jargon. Karena bukankah satu suara itu juga menentukan nasib bangsa ini? Jika satu suara saja menentukan, bagaimana suara 1,1 juta penyandang disabilitas yang ada di Indonesia? Secara khusus di Kota Malang atau di Malang Raya, kemarin kami sempat diskusi dengan Linksos. Kalau di Kota Malang dan Kota Batu itu relatif lebih mudah karena datanya sudah ada. Cuma di Kabupaten Malang datanya tidak ada. Nah, bayangkan data saja tidak ada, bagaimana kemudian bisa melaksanakan secara teknis. Baik, hari ini kita undang Mas Ken Kerta, sahabat karib saya, teman diskusi saya. Selamat datang Mas Ken, sehat-sehat? Kabarnya? Sore ya, sehat. Sore ya? Ya. Sehat selalu ini. Kalau sama teman-teman Java Satu, selamat pagi semuanya ini. Iya, semangatnya pagi terus. Oke, siap. Mas Ken, jadi kemarin kita sudah sebelumnya diskusi. Kalau di Kota Malang jelas ada taruh di berita ya. Kalau yang di Kota Batu data penyandang disabilitas itu malah di website, yang belum ada di kabupaten. Ini satu contoh kecil lingkup Malang Raya. Nah, bagaimana Mas Ken memandang atau mengamati, menganalisa aksesibilitas dari saudara-saudara kita yang disabilitas dalam partisipasinya untuk pemilu 2024 ini bagaimana Mas Ken? Monggo. Oke, iya. Jadi apakah pemilu nanti ya, itu akses atau itu tidak? Ya. Itu kita ada beberapa indikator atau juga jalan menuju ke sana. Ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita mau pemilu itu akses, itu bukan hanya soal TPS ya, tapi juga soal apakah ada data, data disabilitas atau DPT-nya itu ada nggak disabilitas gitu. Nah, karena kalau sudah ada data ini menunjukkan kesiapan dari penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun Bawaslu. Jadi data itu indikator pertama ya? Iya, indikator pertama. Kalau kita browsing di internet itu akan nampak, khususnya di Kabupaten Malang, di Malang Raya ini, data disabilitas pemilih di Kota Malang ada sekitar 1.700-an tadi ya. Nah, kemudian di Kota Batu ada 900. Di Malang disabilitas ada 3.600 Mas Ken.
Kemudian di Kota Batu ada sekitar 900-an. Oke, ya. Itu disabilitas yang masuk ke dalam DPT. Oke. Itu data yang bisa diakses masyarakat melalui internet. Ya. Yang belum kami temukan itu adalah informasi tentang berapa jumlah disabilitas di Kabupaten Malang yang memiliki atau tercatat di dalam DPT. Mungkin ada, tetapi gitu. Seharusnya itu juga dipublikasi. Seharusnya dipublis. Ya, supaya kami sebagai masyarakat yang juga akan memantau proses pemilu itu juga mengetahui berapa sasaran yang harus diadvokasi. Betul. Itu indikator pertama. Ya kan. Terus yang kedua, supaya pemilu itu inklusif, apakah sudah ada BIMTEK? Oh, ada BIMTEK. Oh ya, BIMTEK-nya. Tentang kesadaran disabilitas bagi penyelenggara pemilu. Baik KPU ataupun Bawaslu. Karena tanpa adanya BIMTEK ini dikhawatirkan para petugas pemilu, penyelenggara pemilu itu tidak mengetahui tentang disabilitas. Yang paling gampang aja, apakah para petugas pendataan di lapangan mengetahui tentang ragam disabilitas? Betul. Karena kami masih menemukan petugas PPS misalkan panitia pemungutan suara, bagaimana mereka bisa memperlakukan atau melayani hak dari pemilih disabilitas gitu. Itu masuk. Itu ketika hari H. Ini solusinya, Itu ketika hari H. Itu ketika hari H. Sebelum hari H. Pendataan. Nah, kita masih menemukan petugas pendataan yang menyebut disabilitas sebagai orang sakit. Jadi bertanya, Pak, di rumah ini yang sakit berapa orang? Loh, sehat semua, aku bilang, kan gitu. Maksudnya itu loh, Pak, yang itu loh apa? Disabilitas gitu kan, sambil ragu-ragu. Nah, ini menunjukkan bahwa petugas pendataan juga belum mengetahui pengetahuan yang benar, apakah dia mau menyebut disabilitas ataukah difabel atau cacat, takut salah. Itu menunjukkan belum adanya pelatihan. Teman-teman disabilitas itu bukan berarti sakit loh ya. Itu dua konteks yang berbeda. Artinya ketika masih menyamakan antara disabilitas dengan orang sakit, ini juga dikhawatirkan belum mengetahui ragam disabilitas. Gitu kan, ada ragam disabilitas fisik, kemudian intelektual, mental, sensorik pendengaran, sensorik penglihatan, dan disabilitas ganda. Kalau tidak mengetahui ragam disabilitas, artinya sangat memungkinkan data itu tidak akurat. Gitu. Yang kedua Terus yang ketiga, apakah ada pelibatan disabilitas dalam proses kepemiluan? Sebagai subjek, bukan sebagai objek yang diobjektifikasi. Ini contoh pelibatan yang sudah ada di Malang Raya ini adalah bagaimana teman-teman itu bergabung di dalam misalnya relawan demokrasi, gitu ya, KPU, kemudian menjadi panitia di TPS, terus kemudian adanya juga teman-teman difabel yang ikut dalam kontestasi politik, kayak caleg misalnya. Ini sudah mulai ada. Dan itu sangat kami apresiasi. Nah, begitu. Itu beberapa indikator yang memang harus kita penuhi atau kita dorong supaya ada begitu. Betul. Nah, itu diantaranya. Betul. Gitu. Siap. Jadi sekali lagi parameter pertamanya adalah adanya data. Bahasa sederhananya, kalau data saja tidak ada, bagaimana kemudian menentukan langkah selanjutnya, program kerja, kemudian teknis di lapangan, pelayanannya bagaimana, tentu akan sulit, begitu Mas Ken ya. Nah, yang kedua tadi solusinya adalah bagaimana adanya BIMTEK mengenai disabilitas ini kepada penyelenggara pemilu, yaitu kepada KPU, KPUD, kepada Bawaslu, sehingga tahu perlakuannya, bagaimana kemudian program-program atau langkah-langkah yang bisa dilakukan dan diberikan agar pemilu ini berkualitas. Begitu ya Mas Ken ya? Kemudian pelibatan karena beberapa teman-teman disabilitas juga ya. Kita ada Mas Sanai ya. Mas Sanai itu juga salah satunya jadi caleg di Kedung Kandang kalau tidak salah. Lah itu juga teman-teman disabilitas, teman-teman pejuang yang memang terlibat sebagai caleg kan gitu ya. Dan tadi ada teman-teman disabilitas yang terlibat di relawan demokrasi misalkan. Begitu ya Mas Ken ya. Nah, setelah kita bicara pelibatan, kita baru bicara tentang praktik TPS yang inklusif. Praktik tempat, TPS yang inklusif. Itu baru. Semuanya sebenarnya sudah diatur semuanya. Tetapi kalau ini
TPS inklusif ini juga tidak akan terjadi ketika para penyelenggara pemilu tidak memahami tentang disabilitas. Jadi lagi-lagi BIMTEK itu sangat penting. Betul. Dan itu sepertinya belum dilakukan. Betul. Contoh misalkan satu TPS yang tidak bisa teman-teman disabilitas fisik ini akses, misalkan kan gitu ya. Mau nyoblos saja bilik angel misalkan dan sebagainya. Betul, itu tadi Mas Ken ya. Kami kan juga melakukan pemantauan ya dari beberapa pemilu sebelumnya. Jadi kami menempatkan beberapa orang yang mana itu akan mengawasi beberapa TPS yang strategis. Gitu. Jadi ketika itu salah satunya kami melihat sebuah TPS itu memiliki pemilih disabilitas itu ada 5. Tetapi kita coba ketika sudah selesai proses, kami nanya, tadi ada nggak pemilih disabilitas? Oh nggak ada Pak. Padahal kami melihat ada 5 tadi. Ada 5. Artinya apa? Petugas TPS belum bisa mengidentifikasi mana disabilitas, mana tidak. Itu yang pertama secara nampak. Secara kasar ya, ketok lah realita di lapangan. Yang kedua berarti kan data juga tidak memuat mereka. Harusnya ada data begitu. Nah, ternyata setelah kami pahami lebih lanjut, di dalam kalangan petugas TPS itu hanya ada 2 ragam disabilitas yang populer. Yang pertama adalah pengguna kursi roda. Karena nampak fisik Kemudian yang kedua adalah disabilitas netra. Itu yang nampak. Sehingga teman-teman yang tuli, kemudian yang mengalami disabilitas intelektual dan juga disabilitas mental itu tidak ketahuan kalau itu disabilitas. Padahal mereka juga membutuhkan layanan tersendiri atau layanan yang inklusif supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Betul. Oke. Kalau dari disabilitas netra itu memang disediakan surat suara braille gitu Mas Ken? Memang ada ya kalau itu ya? Ada semacam namanya template braille itu berupa map. Misalnya ada 3 paslon. Kalau presiden tadi kan mudah ya karena ada 3 paslon. Yang sulit adalah ketika memilih misalkan caleg DPR RI Dapil Malang Raya yang ada 131 nama. Nah itu gimana teknisnya Mas? Itu yang menjadi kendala, yang itu juga belum terpenuhi aksesibilitasnya. Betul. Nah, sementara kalau kita menggunakan pendamping, itu juga mempengaruhi bagaimana asas kerahasiaan itu. Asas kerahasiaan dari dipilih itu kan memang rahasia, orang nggak boleh. Betul. Kan? Sebenarnya saatnya KPU ini menggunakan teknologi. Hanya menggunakan teknologi bisa teknologi Android misalnya, tapi harus dipastikan aman. Ini solusinya. Jadi mau berapa ratus calon atau gambar yang harus dicoblos itu tidak masalah ketika ada teknologi yang mudah diakses, yaitu teknologi internet. Nah, khususnya bagi disabilitas netra. Karena sekarang ini netra itu kalau dulu sangat bergantung pada braille, sekarang ini orang bisa membaca menggunakan screen reader. Begitu. Itu saatnya. KPU atau penyelenggara pemilu ini mempelajari hal itu kemudian diimplementasi ke dalam pemilu mendatang. Jadi sekali lagi inilah solusinya dari Linksos. Jadi bagaimana pendataan, BIMTEK, pelibatan teman-teman difabel dan penggunaan teknologi gitu ya. Jadi sekali lagi ini saatnya, ini solusinya. Mas Ken, tentu yang terjadi di Malang Raya yang kita teliti beberapa hari dan beberapa minggu ini kan, ini pasti di daerah lain juga ada kan gitu ya Mas Ken ya. Nah, Mas Ken, upaya apa yang Mas Ken lakukan agar minimal penyelenggara pemilu di tingkat kota kabupaten Malang Raya ini bisa mendengar atau peduli? Mitra terbaik kami untuk mendorong pemilihan akses itu adalah media massa, karena KPU dan Bawaslu kan tentu juga punya sistem koordinasi, kemudian punya program, yang mana ketika program itu sudah terlanjur disusun tanpa melibatkan kita, itu juga akan sulit diubah. Kecuali kita menekannya. Menekannya melalui pemberitaan-pemberitaan atau informasi-informasi yang sifatnya itu bisa mempengaruhi kebijakan penyelenggara pemilu. Gitu. Saya yakin masih ada 80-an hari untuk bagaimana aksesibilitas disabilitas pada pemilu 2024 ini mampu dilakukan upaya terbaik sehingga kualitas demokrasi menjadi luar biasa. Karena tadi seperti yang saya katakan di awal, satu suara aja luar biasa untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Apalagi ini ketika ada ribuan, 3.616 di Kota Malang saja penyandang disabilitas. Apalagi di Indonesia yang jutaan gitu ya Mas Ken ya. Mas Ken, pesan atau apa yang disarankan bagi penyelenggara pemilu? Pesannya dari
suara teman-teman disabilitas kepada penyelenggara pemilu? Ya, kalau kami dari aspirasinya, sisi organisasi ya, tentu akan caranya terkait dengan advokasi kebijakan itu sendiri. Jadi ini kan masih sekitar 80 hari. Saya pikir kami ingin memastikan apakah KPU dan Bawaslu itu sudah membuat BIMTEK untuk penyelenggara pemilu sendiri tentang kesadaran disabilitas. Kesadaran disabilitas. Minimal, kalaupun pendataan sudah terjadi, DPT sudah ditetapkan, minimal itu masih ada waktu untuk kita membekali petugas di TPS supaya mereka itu bisa mempersiapkan TPS yang akses sesuai dengan petunjuk. Kemudian selain aksesibilitas secara fisik, itu juga ada aksesibilitas secara sikap dan mental dari petugas TPS sendiri. Siap. Mas Ken, artinya pendek kata kalau dibutuhkan Linksos dan teman-teman komunitas disabilitas ini, khususnya di Malang Raya, ketika dibutuhkan penyelenggara pemilu, KPUD baik di Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Batu, siap membantu Mas Ken ya? Oh iya, tentu. Siap memberikan solusi ya? Iya, tentu. Karena bagi kami yang namanya disability awareness atau kesadaran disabilitas ini sudah materinya sudah hafal di luar kepala. Siap. Sehingga ketika KPU, KPUD ataupun Bawaslu gitu ya, membutuhkan kami untuk melakukan pemateri di BIMTEK atau mungkin melakukan pendampingan untuk menyiapkan TPS yang remarkable itu juga tidak ada masalah. Kami sangat terbuka dan siap memberikan dukungan. Siap. Artinya Mas Ken ini hadir bukan hanya sebagai pengamat dan pengkritik, hadir sebagai solusi. Sesuai dengan tagline di podcast ini solusinya. Artinya kan kehadiran Mas Ken ini, keberadaan Mas Ken ini jadi solusi malah untuk membantu kerja-kerja penyelenggara pemilu ya, KPU dan Bawaslu. Begitu ya Mas Ken ya. Baik, ini sangat singkat sekali, padat, tapi saya secara pribadi berharap ini bisa disebarkan seluas-luasnya ke seluruh Indonesia, karena sekali lagi ini menyangkut satu suara menentukan masa depan bangsa Indonesia, apalagi jutaan suara. Saudara-saudara kita disabilitas itu juga punya hak yang sama dengan kita semuanya untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Betul begitu Mas Ken ya? Kami dari Java 1 tentu selalu berusaha untuk memberikan solusi-solusi terbaik. Baik Mas Ken, terima kasih. Semoga ini didengar oleh KPU bukan hanya KPU Malang Raya dan Bawaslu Malang Raya, tapi se-Indonesia juga Mas Ken ya. Terima kasih, saya akhiri cukup sekian podcast S kali ini solusinya. Di podcast S ini solusinya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berkarya.